Halo semua, apa kabarnya? Video ini adalah kelanjutan dari Freezing the World, I Built a Doomsday Cephos kemarin. Tanpa lama-lama, kita langsung saja ke alur ceritanya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, oke? Lalu berpindah beberapa saat kemudian. Ayo segera ke sana, dia berani menyentuhmu. Berani sekali, berhenti bicara omong kosong. Salah satu kakiku hampir hancur oleh panah Zhangyi. Bocah itu tinggal di 2401. Hati-hati jangan sampai dia berhasil melakukan serangan diam-diam, hancurkan saja pintunya dan bunuh dia, buka pintunya. Jika kamu berani menembak saudara kita Hao, kamu mati hari ini. Hari ini tahun depan akan menjadi peringatan kematianmu, keluarlah dan mati, badai salju telah menutup semua jalan, dan belasan dari kami bersaudara telah menghabiskan banyak upaya untuk sampai ke sini, tapi tiba-tiba pisau besar yang orang itu gunakan terlepas. Pintu ini sebenarnya terbuat dari logam murni yang sangat berat sekali, bagaimana bisa hancurnya? Berapa banyak musuh yang telah kamu provokasi, cangkang bajingan ini lebih tebal dari tembok kota. Kemudian terlihat Zhangyi sedang melihat mereka semua yang ada di luar. Cak, kalau mati harus mulai dari awal lagi. Tidak bisakah kalian menggunakan lebih banyak kekuatan? Apakah kalian tidak makan? Apa maksudnya bersembunyi di cangkang kura-kura? Keluarlah jika kamu punya nyali. Kamu sangat marah, aku akan memberi kalian waktu luang untuk menenangkan diri, kemudian terlihat di lubang sana muncul sesuatu. Jika kamu ingin trik yang sama berhasil 2 kali, konyol sekali. Dan kemudian terlihat orang itu terkena air yang sangat banyak, dingin sekali, aku akan mati kedinginan. Ah, berhenti menyiram, berhenti menyiram. Sangat dingin, tunggu aku, celanaku beku dan aku tidak bisa berjalan. Awalnya aku ingin memberimu pelajaran dengan panah otomatis, tetapi lebih aman membanjiri area tersebut dengan banjir udara, dan efeknya cukup bagus. Di mana bocah kecil itu? Apakah kamu sudah menangkapnya kembali? Tolong jelaskan padaku apa yang terjadi. Zhangyi sangat tercela. Aku tidak tahu seberapa tebal pintunya. Kami menghancurkannya dalam waktu yang lama tetapi hanya sedikit yang tergores. Dia juga menggunakan pipa air untuk menyiram kami, aku tidak tahan sama sekali. Cangkang kura-kura anak itu memang sangat tebal ketika dia mendobrak pintu, tapi hanya itu, tidak apa-apa, meskipun dia bajingan besi, akan selalu ada kekurangannya, dan aku tidak percaya dia bisa tinggal di rumah selama sisa hidupnya, kalian berjaga di dekat sini. Begitu dia keluar, segera pukul dia sampai mati. Saudara Hao benar. Begitu dia muncul, kami akan menyeretnya keluar dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Iya. Paman Yui setelah lama menggali, kami masih belum bisa melihat permukaan tanah, hanya saja kami tidak punya cukup tenaga. Salju di masyarakat telah dibersihkan, tetapi bagaimana jika masih belum ada jalan menuju luar? Anda tidak bisa terus-menerus mencari di supermarket, hei, benar, salju turun begitu cepat, percuma saja tanpa bajak salju untuk mengatasinya. Semuanya, kembalilah dan jangan sampai membeku. Lalu terlihat Zhangyi yang sedang melihat orang-orang itu, sambil memakan cemilan. Tampaknya mereka telah menyadari bahwa kekuatan manusia tidak dapat bersaing dengan tingkat bencana alam seperti ini. Saat ini, fokus kami beralih ke Shenjing. Para pejabat sedang menyusun strategi dan mengarahkan kami untuk melancarkan serangan terakhir terhadap bencana salju. Menurut laporan, karena buruknya pencegahan dan pengendalian bencana salju di negara tersebut, 200 juta orang terkena dampaknya dan puluhan juta orang meninggal. Saya harap semua orang tidak gugup atau panik dan percaya pada kekuatan resmi. Skala dan durasi bencana salju ini tidak bisa diperkirakan dengan akal sehat, dunia luar masih terlalu optimis. Kemudian Bibi Lin mengirim pesan. Pernahkah kamu melihat beritanya? Negara kita memiliki kekuatan dan mampu menghadapi bencana salju ini. Jangan gugup, semua masalah akan terselesaikan. Jika ada keluarga yang membutuhkan perbekalan, setiap orang yang mampu akan berusaha membantu. Bagaimanapun, badai salju ini akan segera berakhir, jadi tidak perlu menimbun. Lalu Feng Yuqing bertanya. Zhangyi, kamu baik-baik saja? Kirim pesan untuk peduli padaku. Aku khawatir kamu ingin memastikan apakah aku masih hidup. Lalu Zhangyi menjawab, ya, oke baiklah, keluarga kami kehabisan makanan, dan aku ingat kamu membeli banyak barang. Bisakah kamu memberiku beberapa? Aku akan mengundangmu makan malam nanti. Mendengar itu Zhangyi berpikir, apakah kamu bertemu dengannya begitu cepat?
Bukankah kamu dan Lin Chaining membeli banyak barang saat terakhir kali pergi ke supermarket? Baru 2 hari dan kamu sudah menghubungiku untuk memintanya, kemudian terlihat Zhang Yi mengirim foto. Apakah kamu ingin mentraktirku makan malam? Sayangnya, aku sudah memakannya, lihat. Melihat itu Yuking berkata, aku awalnya berencana untuk mempertahankan Zhang Yi ini, dia adalah cadanganku, tapi sekarang dia mengejekku di belakangku. Bahkan jika kamu tidak melihat kebaikanmu sendiri, pria seperti ini pantas melajang seumur hidupnya. Lalu Chaining memberi pesan kepada Zhang Yi, kenapa kamu begitu bodoh? Sekarang Yuking tidak bahagia, tahukah kamu seberapa serius masalahnya? Melihat itu Zhang Yi bergumam, padahal aku tidak ingin melakukan ini padamu. Lalu Zhang Yi membalas. Yang satu orang jahat dan yang lainnya orang baik, ada begitu banyak drama. Bodoh, berapa hari badai salju bisa berlangsung? Jika kamu menahan lapar 2 kali dan kemudian menipu Yuking, bukankah kamu akan menghasilkan banyak uang? Kamu enggan berpisah dengan hal sekecil itu, menurutku kamu sama sekali tidak tulus kepada keluarga kami Yuking. Teratai putih dan teh hijau, kombinasi tinju membuatku sangat terampil, lalu Zhang Yi cuma membalasnya dengan emoji senyum, oh, aku sudah membicarakan sikap ini sejak lama. Apa maksudnya? Yuking, aku bilang pergi menemuinya untuk meminjam makanan untukmu dengan niat baik, tapi dia mengabaikanku. Huf, siapa Zhang Yi? Apa aku kenal dia? Jangan menyebut dia di depanku di masa depan. Zhang Yi ini tidak tercerahkan, kamu tidak ada anjing lain, kita tidak bisa keluar sekarang, jadi ayo kirim dia untuk membantu dulu. Halo, apakah ini Yopeng? Sebenarnya aku ingin menanyakan sesuatu kepadamu, kemudian beberapa saat kemudian, hujan atau cerah, semuanya dikirimkan kepadamu. Meskipun semuanya merupakan barang diskon di gudang, ini adalah barang termahal dan terbaik yang aku pilih. Terima kasih, Yopeng, kamu baik sekali. Baiklah, bagimu, aku bisa melakukan apa saja. Lalu setelah Yopeng pergi dari sana, Yuking bergumam, ayolah, beraninya dia memikirkanku dengan sikap buruk seperti itu. Kemudian 3 hari kemudian, waktunya telah tiba, dan kesenangan akan segera dimulai. Mengapa listrik padam? Apa yang terjadi? Apakah rumah Anda memiliki listrik? Tidak, air yang mengalir juga berhenti, tidak ada air panas untuk membuat susu bubuk untuk anak-anak. Cuacanya sangat dingin sehingga AC mati total dan pemanas tidak bisa digunakan, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Mengapa kamu tidak keluar dan mengurusnya saat ini? Jika ini terus berlanjut, orang lain bisa mati kedinginan. Kapan salju ini akan turun? AC tidak berfungsi lagi. Suhu di dalam rumah lebih dari 30 derajat di bawah nol. Kami tidak punya banyak makanan di rumah. Saat ini turun salju dan kami tidak bisa pergi ke supermarket, jadi tidak ada lagi yang bisa kami lakukan. Saat ini, pejabat tersebut pasti tidak dapat diandalkan. Kata terakhir adalah bersiap menghadapi hari beku. Dan kemudian terlihat kamar Zhang Yi listriknya menyala sendirian. Tidak, bagaimana mungkin, aku baik-baik saja beberapa hari yang lalu. Bagaimana bisa tiba-tiba dan terlihat obrolan grup komite lingkungan? Badai salju global ini konon kemungkinan akan terjadi setiap ratusan ribu tahun sekali. Mungkin akan ada kejadian lain. Kepunahan massal adalah akhir dari dunia, kami memiliki populasi lebih dari 1 miliar di sini dan tidak mungkin untuk mengurusnya. Beberapa kota besar di negara ini telah runtuh. Jika kita ingin hidup selanjutnya, kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri, pastikan untuk menyimpan persediaan, terutama makanan dan energi pemanas. Benar, butuh perbekalan. Dapatkan berita dari orang-orang itu sebelum mereka menyadarinya, Nenek, kenapa di luar dingin sekali? Ayah dan ibu kapan pulang? Xiaohu, tidak apa-apa, ayah dan ibumu akan kembali sebentar lagi. Aku harus melindungi kami berdua dan bertahan hidup. Teman-teman, bencana ini hanya bersifat sementara. Cuaca di luar terlalu dingin, dan staf sedang melakukan perbaikan air dan pemadaman listrik. Pejabat tersebut telah mengeluarkan pemberitahuan, dan komite lingkungan kami akan memberikan pengelolaan terpadu kepada pemilik komunitas selama masa-masa luar biasa. Jika kegagalan untuk bekerja sama mengakibatkan konsekuensi yang serius, kami akan meminta polisi untuk menangkap dan menginterogasi Anda setelahnya. Apakah masalahnya sudah begitu serius? Apa yang terjadi di luar sekarang?
Aku kecanduan kekuatan palsu harimau, membosankan sekali, hal yang abadi. Menggunakan bulu ayam sebagai panah perintah, kamu di sini memberi perintah sampai semuanya terselesaikan. Hihihi, saudara Hao. Kami tidak bisa keluar sekarang dan kami tidak memiliki obat antipiretik, jadi kami harus bertahan sampai akhir. Bukannya kamu tidak berguna, dia tidak memukuli bocah Zhang Yi itu sampai mati tetapi malah dipukuli. Di saat mereka semua dibuat bingung, ternyata Zhang Yi hanya santai bermain game, lalu Zhang Yi melihat pesan Bibilin di grup chat komite lingkungan. Sebab badai salju mempunyai dampak yang sangat besar terhadap kehidupan setiap orang menurut pemberitahuan resmi. Salju akan terus turun dalam waktu singkat. Agar semua orang bisa bersama-sama mengatasi kesulitan ini, mulai sekarang, komite lingkungan akan mengumpulkan bahan-bahan yang ada dari setiap rumah tangga dan kemudian mendistribusikannya secara merata. Itu rutinitas yang sama seperti di kehidupan sebelumnya. Tapi kemudian Bibilin mengirim pesan kepada Zhang Yi dan melihat itu Zhang Yi bergumam. Apakah kamu menargetkanku terlebih dahulu, Xiao Zhang? Kamu bekerja di gudang. Kamu pasti punya banyak makanan dan minuman di rumah pada hari kerja, bukan? Saya masih ingat terakhir kali kamu membeli 3 mobil besar. Di kehidupan sebelumnya, kaulah yang memimpin dalam membujuk semua orang untuk menyerahkan perbekalan. Aku dengan baik hati memberikannya, tapi pada akhirnya. Lalu Bibilin menambahkan. Sekarang semua orang dalam masalah. Inilah saatnya kamu bersinar, jangan khawatir, kami pasti akan mengembalikannya kepadamu setelah badai salju selesai. Semua orang akan tetap mengingatmu, tapi kemudian Zhang Yi menelpon Bibilin. Bagus sekali, Bibilin, jika kamu mengumpulkan perbekalannya, ingatlah untuk membaginya denganku. Tapi di dalam hatinya, alasan kenapa aku disiksa dan dibunuh di kehidupanku sebelumnya ada hubungannya denganmu, Has, anak ini pembohong. Kalau kerja di gudang biasanya banyak dapat produk diskon. Pasti banyak barang di rumahnya. Aku harus tenang dan tidak boleh menyerah. Selama kita bisa menangkap ikan besar Zhang Yi, kita berdua bisa mendapatkan perbekalan yang banyak, yang bisa bertahan setidaknya 1 minggu lagi. Xiao Zhang, semua orang tahu bahwa kamu adalah pengelola gudang supermarket besar. Apakah ada kekurangan makanan dan minuman di rumah? Ini adalah perintah organisasi dan kamu harus mematuhinya. Kamu telah memberikan kontribusi kepada semua orang, dan semua orang serta organisasi akan mengingat kebaikanmu. Patuh dan kirimkan semua barang di rumah kepada bibi dan pimpin. Aku tidak bercanda, aku sudah makan semuanya di rumah. Saat ini, Tuan Tanah tidak mempunyai kelebihan makanan. Mengapa kamu tidak memberiku beberapa bungkus mie instan dulu dan memimpin? Mendengar itu Bibilin berteriak sangat marah. Zhang Yi, ingin berbicara baik-baik denganmu. Atas nama organisasi, jika kamu menolak menyerahkan materi yang ada di tanganmu, kamu melawan organisasi, aku pasti akan menanganimu nanti. Masih mewakili organisasi, tapi kamu hanyalah direktur sebuah komite lingkungan, jangankan seorang pegawai negeri. Kamu bahkan bukan seorang pengusaha, kamu biasanya bisa membujuk diri sendiri, tetapi apakah kamu benar-benar menganggap dirimu tinggi? Gunakan apapun yang kamu punya, aku akan menunggumu di rumah. Setelah itu Bibilin langsung mematikan teleponnya. Sialan, apakah tidak ada cara untuk menghadapinya? Jangan lupa, aku juga pemimpin komunitas. Atau biarkan saja masyarakat menekannya. Jika aku menuruti dia dan menolak menyerahkan perbekalan, aku akan mendapat masalah, yang terpenting adalah menipu sebanyak mungkin. Memang ada seseorang yang memanfaatkannya dan memberinya pengakuan. 3-5 hari, dan suhu rendah akan menghabiskannya lebih cepat. Tapi mereka dengan sukarela bahagia. Dan itu tidak ada hubungannya denganku. Dunia luar telah jatuh ke dalam kekacauan, kamu hanya dapat bertahan hidup jika kamu memiliki persediaan, jika tidak, kamu hanya bisa menunggu untuk mati. Lalu di grup chat komite lingkungan, Bibilin, apa yang Anda katakan tentang pembagian materi yang terpadu setelah materi tersebut diambil? Sudah 2 hari sejak kami selesai makan semua makanan di rumah. Tolong bawakan kami beberapa, ya, kami sepakat untuk mendistribusikannya secara merata sehingga setiap orang dapat makan. Dasar idiot, ini semua milikku. Bagaimana aku bisa mengembalikan perbekalan yang telah aku tipu dengan susah payah? Dan tiba-tiba Bibilin mendapatkan telepon dari seseorang. Apakah orang-orang bodoh itu sudah sadar sekarang? Chen Zhenghao, untuk apa dia mencariku? Hei, Bibilin, kamu benar-benar berbakat. Kamu memiliki semua perbekalan yang dimiliki semua orang.
Sebagai Direktur Komite Lingkungan, saya mengordinasikan dan mengelolanya untuk semua orang, mengelola persediaan adalah tanggung jawab saya. Haha, itu benar. Keluarga kami sangat kekurangan persediaan saat ini, tolong kirimkan kepada saya sekarang, saya masih perlu mengordinasikan dan menangani perbekalan ini. Apalagi, masih ada sebagian keluarga yang belum menyerahkan uangnya dan belum bisa menyalurkannya. Orang tua, tidak tahu malu, apakah kamu sudah mengantongi semua itu? Biar ku beritahu, serahkan saja semuanya padaku dengan patuh. Jika tidak, aku dan selusin orang di ruangan itu pergi mengambilnya sendiri. Jangan masuk, kamu membobol rumah pribadi. Aku melakukan keadilan kepada Tuhan dengan menghukummu, karena menipu tetangga atas perbekalan mereka. Oh, ini sudah menjadi anjing makan anjing. Mengapa tidak mengirimkan foto ini ke grup pemilik agar semua orang dapat melihatnya? Reaksi dari orang-orang itu pasti sangat seru. Cari untukku. Ayo ambil semua makanan dan minuman di rumah ini. Ini semua diselamatkan oleh kerja keras para tetangga, jadi dia tidak bisa memanfaatkannya. Kamu tidak bisa mengambil semuanya. Ada juga barang-barang yang disimpan keluarga kami di dalamnya. Jika kamu mengambil semuanya, bagaimana aku dan cucuku bisa bertahan? Bukan urusanku, pergi, tolong tinggalkan kami cara untuk bertahan hidup. Keluar dari sini, ucap Chen Senghao, sambil menendang bibi Lin, dan Xiaohu yang melihat itu sangat terkejut melihat neneknya terbaring tak berdaya. Kamu bajingan, keluar dari sini, lalu Xiaohu langsung menusuk pantat salah satu orang di sana. Apakah kamu cari mati? Aku akan membantumu sekarang. Hahaha, Lawu, kapan kamu mengembangkan keterampilan kaki yang begitu baik? Dia benar-benar membuat bocah kecil itu terbang, itu luar biasa, tampan atau tidak, aku benar-benar harus membiarkanmu merekam adegan itu sekarang. Xiaohu, cucuku, layak mendapatkannya. Yang tua dan yang muda bukanlah apa-apa, ini adalah harga yang kamu bayar karena menipu tetanggamu, dan aku melakukan keadilan bagi Tuhan. Kemudian terlihat Zhang Yi mengirim rekaman itu. Hahaha, kamu pembohong besar, kamu pantas mendapatkannya, saudara Xiao sangat kuat. Untuk menghadapi orang seperti itu, kamu harus menggunakan cara yang menggelegar. Kamu masih tidak menyadari akar masalahnya sama sekali, jika bukan karena saudara Xiao. Kami tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap sampah tak tahu malu seperti dia. Saudara Xiao, hati-hati, lelaki tua ini sangat tidak tahu malu dan kejam. Hati-hati dia menelpon polisi dan melaporkanmu, dia bisa masuk ke rumah Bibi Lin hari ini dan merampoknya, dan cepat atau lambat dia akan masuk ke rumahmu juga. Hei, sayang sekali hal itu tidak ada hubungannya denganku, tapi kemudian ada pesan yang masuk. Siapa yang punya obat hemostatik, obat anti-shock dan antibiotik di rumahnya? Cucu saya dilukai oleh Chen Senghao, dan Dr. Yao sangat membutuhkan obat untuk operasi. Yaokir, dia ingin melakukan operasi pada Lin Xiaohu. Aku telah membantu Lin Xiaohu untuk sementara menghentikan cederanya. Tetapi ini hanya perawatan darurat dan tidak akan bertahan lama. Jika kamu memiliki obat tambahan, kamu juga dapat datang kepadaku jika terjadi keadaan darurat, dan di dalam hatinya Zhang Yi berkata, dia adalah seorang dokter di rumah sakit rakyat pertama kota Tianhai, telah menyelamatkan banyak orang dengan keterampilan medisnya di kehidupan sebelumnya, dan dianggap sebagai salah satu dari sedikit orang baik di kelompok tetangga ini. Xiaohu membutuhkan obat untuk menyelamatkan nyawanya. Tolong aku akan berlutut padamu. Bagaimana cara berlutut? Apakah kamu berlutut di dalam grup? Ucap orang kacamata sambil mengirim stiker ketawa. Dokter Xiaohu menyelamatkan cucumu karena dia baik hati, mengapa kami harus membantu Anda? Apakah kamu ingin menipu persediaan mereka semua? Menabung itu suatu kebaikan, bukan menabung itu kewajiban, jangan sampai terjadi penculikan moral ini. Cucumu mendapat balasan karena dipukuli, seseorang yang biasanya sangat menyendiri, hari ini berusaha keras untuk berbicara di antara pemiliknya demi menyelamatkan Lin Xiaohu. Ini memang kebaikan seorang dokter. Namun bagaimana jika anak nakal itu berhasil diselamatkan? Badai salju masih berlangsung, bagian luar sudah lumpuh, dan dia tidak bisa bertahan lama. Apa yang harus aku lakukan? Salju turun begitu deras hingga lantai pertama hampir terendam, beritanya, ini adalah bencana salju serius yang hanya terjadi sekali dalam ratusan ribu tahun, apa yang akan terjadi pada akhirnya?
Seminggu telah berlalu sejak badai salju dimulai, dan seluruh dunia telah dibanjiri badai salju. Bahkan di beberapa kota di utara, suhu telah mencapai lebih dari 100 derajat di bawah nol. Kabarnya, banyak kota yang langsung terendam, dan warga yang gagal mengungsi pun ikut tertimbun salju. Aku adalah kader komite lingkungan, dan aku akan membawa semua perbekalanmu. Kegagalan untuk menyerahkannya merupakan pelanggaran disiplin yang berat dan akan dihukum setelahnya. Serahkan perbekalannya. Apakah kamu akan mati tanpa menyelamatkanku? Xiaohu sudah lama tidak makan, tolong selamatkan dia, dia hanyalah seorang anak kecil. Apakah ada yang punya makanan di rumah? Aku dan cucuku belum makan selama 2 hari. Aku bisa membelinya dengan harga tinggi. Aku masih punya beberapa bungkus mie instan di rumah, dan aku bisa menjualnya kepadamu jika perlu. Tetapi harganya 1.000 yuan per bungkus. Aku akan membayar 2.000 yuan sebungkus. Aku ingin semuanya, tidak peduli berapa banyak yang kamu miliki di rumahmu. Oh, lebih banyak hal menarik akan datang. 2.000 yuan untuk sebungkus mie instan, apakah aku tidak salah lihat? Hei, jangan menaikkan harga seperti ini. Aku sedikit takut. Jangan bercanda, apakah menurutmu ini adalah akhir dunia? Hanya saja salju yang turun sedikit lebih deras, musim dingin telah tiba awal tahun ini. Ini bukan pengepungan zombie, kan? Dibandingkan dengan kiamat es ini, segalanya masih terlalu naif. Lalu Su Hao berkata, jangan terlalu khawatir. Lagi pula, aku punya uang, bisakah aku mengeluarkan uang untuk membeli ketenangan pikiran? Kalau mau jual, kirim pesan saja ke saya pribadi. Kalau tidak mau tidak apa. Dan Su Hao bergumam, transportasi dan fasilitas seluruh kota tiada. Situasinya kurang baik. Mumpung uang masih tersedia, kita harus segera mendapatkan pasokan dari orang-orang miskin ini. Kamu, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Keluarga kami tidak punya apa-apa untuk dimakan, jadi membeli makanan bisa menyelamatkan nyawa. Aku tidak mencoba merampokmu, aku hanya meminta harga yang lebih tinggi, dan setiap orang bebas menjualnya kepada siapapun yang mereka mau. Apakah kamu peduli? Tolong bantu kami, putriku baru berusia 9 bulan, jika aku tidak punya apa-apa untuk dimakan, aku tidak akan punya susu untuknya. Kami berdua akan mati kelaparan. Seorang ibu tunggal meminta tolong pada putrinya yang berusia 8 bulan. Begitu ada yang setuju pasti akan digigit dan menjadi korban, tapi tetap saja aneh. Dalam kehidupan sebelumnya, dia telah lama bersama putrinya, dan si Elime jelas tidak sesederhana kelihatannya. Kemudian berpindah 10 hari kemudian, menghitung hari, seharusnya makanan kebanyakan orang sudah habis dimakan, apakah kedua orang ini akhirnya tidak mampu menahannya lagi? Lalu Zhang Yi bertanya, mengapa kamu ingin melakukan obrolan video denganku? Sampai jumpa, berat badanmu semua turun, selamat. Dan melihat itu Yuking dia bergumam. Dia sebenarnya masih punya banyak makanan. Zhang Yi, kenapa di rumahmu punya begitu banyak makanan? Apakah kamu menyimpan persediaan terakhir kali kamu membeli sesuatu? Apakah di sana hangat, kenapa kamu masih menyeka keringat? Lalu Zhang Yi menjawab, kamu bilang itu hanya junk food. Aku makan sedikit ketika aku terlalu malas untuk memasak, dan aku tidak banyak bergerak pada waktu-waktu biasa, dan aku memiliki perapian di rumahku. Benda ini sangat hangat sehingga membuat ruangan menjadi panas dan tidak dingin. Saudara Zhang Yi, kamu luar biasa, kamu sangat siap, aku sangat berterima kasih kepadamu, bisakah kamu membiarkan aku pergi ke rumahmu dan melihat-lihat? Kita sudah lama tidak bertemu. Yuking sangat merindukanmu. Tapi di dalam hatinya dia berkata, izinkan aku memberimu sedikit rasa manis dulu, lalu aku bisa mendapatkan tiket makan jangka panjangku. Tapi Zhang Yi berkata, ini hari yang dingin, sebaiknya kamu istirahat di rumah. Dan Zhang bergumam, menjijikan sekali, aku pasti pernah sakit jiwa sebelumnya, kalau tidak kenapa aku mengejar wanita seperti ini selama 2 tahun. Meskipun aku tidak tahu betapa dinginnya di luar, tapi dari penampilanmu, suhunya seharusnya cukup rendah. Zhang Yi, jangan melangkah terlalu jauh, kami kedinginan dan kelaparan dan kamu tidak ingin membantu kami. Terlebih lagi, kamu membuat pernyataan sarkastik di sini. Ops, kamu berhenti berpura-pura begitu cepat dan berinisiatif datang ke rumahku jika ada keuntungan. Tidak apa-apa berpura-pura, tapi jangan perlakukan aku seperti orang bodoh. Zhang Yi, kamu diam. Bukankah aku hanya mengatakan yang sebenarnya?
Apa yang membuat kamu bersemangat? Kami bukan saudara, jadi mengapa aku harus membantu? Kamu bajingan, sialan, kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu memarahiku. Bukannya kamu tidak yakin pada awalnya. Kalau tidak, kita bisa menikmati barang-barang dari rumah Zhang Yi sekarang. Dia jauh lebih baik daripada generasi kedua yang kaya sekarang. Kapan kamu berpura-pura menyendiri? Sekarang kamu sudah ketahuan, seolah tidak ada yang terkejut. Lin Chaining, kamu jalan. Setelah itu, terlihat Zhang Yi sedang melihat TV. Kini setelah pembangkit listrik besar ditutup, kami berharap semua orang secara sadar mengurangi konsumsi listrik mereka, hindari pemadaman listrik skala besar dan jangka panjang. Tingkat kerusakannya akhirnya begitu parah sehingga para pemerintah pun tidak bisa lagi menyembunyikannya. Apakah kamu melihat beritanya? Pemadaman listrik total telah dimulai, dan rumor online memang benar adanya, apa yang sedang dilakukan orang-orang di luar saat ini. Bahkan pipa air di rumahku pun membeku, aku masih punya mie instan di rumah, ada yang mau. Harganya 5.000 yuan sebungkus. Meskipun kita tahu bahwa dunia berada di ujung dunia dan uang hampir tidak mungkin memberikan efek apapun dalam jangka pendek, kita masih harus menukarkan persediaan penyelamat jiwa, hidup harus terus berjalan, meskipun kita kehilangan harapan, tetapi tidak ada yang mau mati, meskipun kita hanya bertahan hidup. Kita harus mengertakkan gigi dan bertahan. Bangun, bagaimana aku harus menjelaskan kepada orang tuamu jika kamu pergi? Dokter Yo benar-benar orang yang baik hati, terima kasih, aku bisa menyelamatkan kaki ini. Setelah diproses, ingatlah untuk memberiku perbekalan sesuai kesepakatan. Dengan cara ini aku bisa bertahan lebih lama. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Ada badai salju di seluruh dunia, dan kita tidak bisa kembali lagi. Siapa lagi yang bisa kita andalkan sekarang selain Zhang Yi? Jika tidak berhasil, aku akan menyingkirkan Zhang Yi dan menempati kamarnya. Hanya kita berdua saja tidak cukup, tapi kita tidak bisa membiarkan terlalu banyak orang mengetahui hal ini, benar-benar penindas. Zhang Yi memanfaatkan fakta bahwa dia memiliki makanan dan minuman enak di rumah, jadi dia dengan sengaja mempermalukanku dan memintaku untuk datang dan tidur dengannya. Dan Yao Peng yang mendengar itu sangat terkejut. Apa? Zhang Yi benar-benar bukan manusia. Berani melakukan ini padamu, aku harus membunuhnya. Yao Peng, ayo cari cara untuk mengambil rumahnya, mulai sekarang, apa menurutmu kita bisa tinggal bersama di sana? Bagus. Jangan khawatir, masalah ini akan aku selesaikan. Tapi kamu harus hati-hati, orang yang egois dan tidak tahu malu seperti Zhang Yi pasti akan melawan, jadi kita harus pergi ke sana dengan senjata dan menyerang dulu. Jika kamu bertanya kepadaku, aku mungkin akan memukulnya sampai mati. Setelah itu terlihat mereka semua sudah sampai di depan pintu, lalu Yao Peng memberi isyarat kepada Yu Qing, dan Yu Qing mengangguk. Zhang Yi, apakah kamu di rumah? Aku Yao Peng. Yao Peng, apa yang dia inginkan dariku? Pasti ada yang salah. Orang ini mendatangiku, dan melihat itu Zhang Yi sangat terkejut mereka semua ada di depan kamarnya, lalu terlihat Zhang Yi menampilkan ekspresi sangat marah. Kamu ingin membunuhku, hanya kamu, Zhang Yi. Aku Yao Peng. Keluarga kami sudah makan semua makanannya. Demi rekan-rekanku, aku tidak bisa berganti pekerjaan denganmu menggunakan antipiretik. Tapi kemudian Zhang Yi tersentak dan menoleh ke kanan. Sambil tersenyum kecil, Zhang Yi berkata kepada Yao Peng, peredam demam, betapa memerlukannya hal itu, biarkan aku berpikir tentang hal itu. Tidak apa-apa, aku sangat lapar sekarang, dan kita adalah rekan kerja, lebih baik memanfaatkanmu daripada memanfaatkan orang lain. Tolong buka pintunya dengan cepat. Oke, ucap Zhang Yi sambil memasukkan selang air ke dalam lubang pintunya, dan mereka yang mendengar itu bergumam, dia datang. Tapi tiba-tiba mereka bertiga terkena semprotan air oleh Zhang Yi, dan mereka yang melihat itu sangat terkejut, apa ini? Ini air. Zhang Yi, keluar dari sini, aku akan membunuhmu. Hahaha, bukankah kamu bilang kamu akan mati kelaparan? Aku memberimu sisa makanan, kenapa kamu tidak segera berterima kasih padaku? Bagaimana dia bisa tahu? Tunggu saja aku akan membunuhmu jika aku masuk. Dan kemudian dia langsung mencoba membuka pintu kamar Zhang Yi, tapi saat dia menyentuh gagang pintunya, dia langsung tersetrum oleh gagang pintu. Setelah itu Yao Peng berguling-guling kesakitan.
Satu lagi yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati, bagiku, aku tidak akan pernah keluar sekalipun. Aku tidak akan mengambil risiko 10.000 pun. Aku akan selamat dari kalian semua. Dan chapter ini pun berakhir, tunggu episode berikutnya.